Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Putra dengan NIM 230413100057, kelas 2351B, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Komunikasi Interpersonal yang diampu oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Nah, dalam video ini saya akan menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Gilang Dirga dan Helmi Yahya dalam salah satu video yang diupload oleh Helmi Yahya, yaitu dalam channel YouTube Helmi Yahya Bicara. Nah, untuk link video tersebut akan saya tampilkan di deskripsi video. Dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Woi, siapa woi? Ada raksasa besar datang, Om. Ayo, sini. Kata jatuh lah, pempek. Sebelum saya menganalisis komunikasi interpersonal yang terjadi antara Helmi Yahya dengan Gilang Dirga, saya akan menjelaskan apa itu komunikasi interpersonal. Jadi, komunikasi interpersonal adalah komunikasi tatap muka yang terjadi antara dua orang yang memiliki reaksi secara langsung, berlangsung secara verbal ataupun non-verbal, dan memiliki sifat yang unik. Mengapa komunikasi interpersonal disebut unik? Karena komunikasi interpersonal memiliki 3 hubungan. Yang pertama, hubungan afeksi. Hubungan afeksi adalah hubungan yang saling memberi dan mendapatkan kasih sayang. Dalam komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang Dirga, Helmi Yahya memberikan rasa kasih sayangnya dengan cara memberi dan mengajak Gilang Dirga untuk memakan pempek Palembang. Pempek. Ini yang ditunggu-tunggu nih memang nih. Boleh Pak ngambil ini? Boleh. Jadi Gilang itu sebenarnya kami schedule jam 2. Janjian. Tadi bilang, "Om, aku udah on the way," dia bilang gitu. Ada pempek terbang jam 1:30 lah nyampe dia. Yang kedua, hubungan inklusif. Hubungan inklusif adalah keinginan untuk menjadi orang lain atau ingin menjadi bagian dari kelompok tertentu. Seperti komunikator ingin menjadi komunikan ataupun sebaliknya. Dalam video tersebut, hubungan ini terjadi ketika Gilang Dirga ingin menjadi bagian dari warga Cipete, yang mana Cipete tersebut merupakan wilayah tempat tinggal sang komunikator, yaitu Helmi Yahya. Sekarang banyak artis tuh tinggalnya di Cipete, aku bingung. Iya, apa ya? Iya, udah tahu. Mungkin gara-gara ada tukul, ada aku di sini. Tukul di situ. Dia menarik gitu Iya. orangnya. Mungkin karena di tengah Gilang. Iya, bisa jadi, Om. Iya, Bener gila. juga. Aku tuh nak tinggal di Cipete. Cuman duit aku tuh belum sampai Cipete, Om. Masih di Cipete. Yang ketiga, kontrol, yakni kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain. Dalam video, Helmi Yahya dapat mengontrol dan mempengaruhi Gilang untuk menirukan orang lain atau menginversonir, dan Gilang pun mau untuk melakukannya. Kalau kau dak niru ke wong tuh dak inilah, dak Abdol. Mario Teguh lah. Dia nih aku paling seneng dia niruin Mario Teguh tuh. Benar kangen lagi lah. Ini suara Om ya, karena Iya. kalau kalimat yang akan kugunakan kan Om Helmi lah jadi motivator takut. Iyalah. Nggak salah ya, coba ya. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, jika Anda ingin mendapatkan inspirasi, edukasi, dan juga bahan-bahan untuk berimajinasi, saksikan selalu YouTube channel Helmi Yahya Bicara. Itu. Kalau misalnya nanti kamu nggak subscribe ini video YouTube-nya, kamu akan saya sikat habis nanti. Nah, dengan terjadinya ketiga hubungan tadi, maka komunikasi interpersonal pun dapat terjadi. Dalam komunikasi interpersonal terdapat 5 komponen untuk mencapai komunikasi interpersonal yang baik. Yang pertama, memahami keterampilan komunikasi dengan baik. Helmi Yahya dan Gilang Dirga sangat terampil dalam berkomunikasi, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan baik hingga akhir video.
Yang kedua, digunakan pada waktu yang tepat atau terampil memahami situasi yang tepat. Helmi Yahya yang mengajukan pertanyaan pada waktu-waktu yang tepat, contohnya saat Gilang dirga seperti ingin memberitahu alasannya tidak memilih Ramzi. Maka di situ Helmi Yahya spontan menanyakan mengapa Gilang dirga lebih memilih Irfan Hakim dibandingkan Ramzi. Irfan Ramzi. Nah, beda kali itu. Nah, ngomong-ngomong soal Irfan Ramzi. Kenapa lebih milih Irfan daripada Ramzi? Nah, jadi cek ini, kakek Ramzi pula marah kan nggak pernah apa-apa. milih aku. Tidak, sebenarnya karena Irfan tuh lebih keibuan kan dia itu. Jadi kalau tidak dipilih dia cepat tersinggung. Kalau Ramzi lebih. Kalau Ramzi itu pengertian gitu loh. Yang ketiga, menggunakan dua perspektif dari komunikator dan komunikan. Seperti dalam video, ketika Helmi Yahya menceritakan awal karir Gilang dirga di dunia entertain, Helmi Yahya menggunakan dua perspektif, yakni dari dirinya dan dari Gilang dirga. Jadi aku dulu tuh kan nyingok Gilang ini ya. Gilang ini luar biasa. Ya, walaupun dulu belum ada tempat yang membuat nama dia meledak. Dia ini nampil di Extravaganza. Awalnya ya. Yang junior kau tuh ya? Bukan, yang Paling kecil senior, aku, yang senior, tapi paling muda. paling muda. Paling muda, ya. Cuma 3 bulan waktu itu. Dengan Pitrop segala macam ya. Dengan Beda. apa? Maya ya. Dengan Maya Septa. Maya Septa. benar. Gilang. Aku pikir. Dan dia nih waktu itu cuman muncul-muncul Iya. di beberapa show, dia niruin ini, niruin itu. Ya, kemudian dia pernah jadi budak kecil gitu. Yang keempat, mengatur dampak dari komunikasi. Helmi Yahya mengatur dampak dari komunikasinya dengan baik, baik itu dampak positif ataupun negatif, sehingga proses komunikasinya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kelima, harus memiliki etika dalam berkomunikasi. Gilang memiliki etika dalam berkomunikasi. Contohnya, pada saat Helmi Yahya bercerita, walau Gilang sambil makan, tetapi Gilang tetap menghormati dan menganggap Helmi Yahya bercerita tanpa menjadikannya sebagai benda atau komunikasi ait. Iwak belida. Iwak belido namanya. Nah, jadi ada lagi pempek yang dibuatnya dari bahan terigu. Namanya pempek gendum. Atau namanya pempek godong. Kaget dulu. Om ini tahu kan soal pempek? Tukang pempek. Tidak kan? Biasanya kan Om ini kan kalau soal makanan ini pasti tidak tahu. Berarti benar ensiklopedia berjalan kan memang luar biasa. Aku sambil makan namanya. Tahu lah. Dalam jendela Johari, komunikasi antara Helmi Yahya dengan Gilang dirga telah mencapai posisi aman. Helmi Yahya memandang Gilang dirga secara positif, dan begitu juga sebaliknya. Dengan begitu, konsep diri pun dapat terbentuk, sehingga self-disclosure pun tercipta. Nah, salah satu contoh bahwa Gilang dirga telah terbuka pada Helmi Yahya adalah pada menit ke-33. Dalam video tersebut, di sana Gilang dirga menceritakan tentang masa SMA-nya yang bandel. Bandel aku nih nakal. Kejingoan. Tapi nakal itu bukan belagu, tidak cak itu, Iya, iya. bucin. Oh. Jadi gara-gara senang dengan Betino. Dis, kau dengerin Dis. Laki kau, gawe laki kau waktu kecil ya. Terus. Tidak, tapi Adis lah tahu tapi untungnya. Jadi karena aku senang dengan Betino Om, terus aku nih kan maksudnya papa tuh kan pegawai negeri, Iya, iya. nggak punya apa-apa. Iya. Sementara aku nih nafsu yang besar, Iya. tapi modal kate, Terus? gitu loh. Jadi aku nggak tahu cara nge-treat perempuan tuh cak mano. Gitu. Harusnya kan kalau namanya pacaran kan minimal ajak dia keluar, ajak dia Iya, makan iya. segala macam. Aku kate duit, Iya. jadi cak mana? Cuma status baik. Ya bosan pula Betino lama-lama kan. Akhirnya putus lah. Nah pas putus tuh aku mulai galau itu nah. Jadi malas sekolah karena kalau sekolah ketemu dia. Dari komunikasi yang terjadi antara Helmi Yahya dan Gilang dirga, komunikasi tersebut menggunakan model interaktif, yang mana komunikasi tersebut memfokuskan pada respon atau feedback dari komunikan kepada komunikator. Baiklah, sekian video analisis dari saya. Jika ada yang salah saya mohon maaf, kepada Allah saya memohon ampun. Saya akhiri, Allahumma fiqhil akhwamit tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.